Iya sob, hari ini kita ada di bengkel Karvik WR Supratman yang ada di kota Semarang sob. Kebetulan kita ada customer nih yang dari Semarang menggunakan mobil merah menggoda, mau spuring mobilnya sob. Tapi karena belum datang, nah kita lihat-lihat dulu suasana bengkel hari ini yang cukup rame. Oh ya sob, sekarang lagi ada promo servis liburan di akhir tahun. Ada servis berkala, ganti ban, dan kampas rem. Jadi buat kalian yang ingin menyongsong 2021 jadi lebih produktif atau enak mobilnya buat kemana-mana, cepetan sob, lo harus servis di Karvik sekarang. Kali ini kita bakal membahas tentang spuring sob. Di Karvik ini banyak sekali pelayanannya sob. Kalian mau minta apa bisa. Lanjut ruang tunggu sob. Paling seneng kalau ke bengkel Karvik itu pasti dingin. Lu bisa buat kopi, bisa dapat wifi gratis. Jadi bisa nunggu sambil santai kan, ngopi sambil nonton YouTube, sambil nunggu mobil lu selesai, oke? Ditambah lagi, sekarang di Karvik banyak varian olinya sob. Jadi lu mau ganti oli yang manapun pasti ada. Jadi mobil customer kita yang akan spuring ini mobil istimewa sob. Ada Porsche Boxster Tara merah menggoda sob. Di jalan pasti banyak dilihat orang kalau ini sih, iya kan? Lampunya kalau waktu nyala itu cantik sob, keren. Siang-siang lampunya itu yang bawah ada yang nyala sob, jadi keren sob. Terus warna merahnya juga menggoda, beda sama mobil-mobil lainnya tentunya. Jadi banyak dilirik orang sih, ya kan? Kita bakal tanya-tanya sama si owner ya. Dan proses spuringnya nanti bakal dijelasin sama Om Rudi dari Karvik WR Supratman. Oke sob, stay tune. Jangan skip, jangan ditinggalin. Pantengin terus sob.
Jadi sekarang mobil udah naik di lift nih sob. Kemudian bentar lagi dicek sama mekanik ya kan, dicek semuanya tentunya, pasti ahlinya lah yang tahu. Oke, buat info kalian aja nih sob, fungsi spooring sendiri itu ya buat ngurusin posisi keempat ban mobil atau roda mobil. Meluruskan di sini berarti mengembalikan kembali posisi keempat roda jadi ke posisi semula, atau kembali ke posisi standarnya. Jadi kayak posisi waktu pertama keluar dari pabrik sob gitu. Karena kan mobil sering dibawa jalan tuh, menemuin jalan-jalan yang bergelombang, jalan-jalan yang bolong-bolong tentunya kan banyak, apalagi kalau di luar kota ya, pasti kalian nemuin itu. Apa sih fungsinya spooring tuh ya, itu nanti biar settingannya kembali jadi kayak semula lagi bawaan pabrik, dan kalian mengendaranya pasti dengan nyaman. Mobil tuh gak banting kanan atau kiri, jadi seimbang gitu sob. Setirnya juga enteng, bawahnya juga nyaman dan lebih stabil, gak miring kanan ataupun miring kiri, jadi lebih aman. Jadi seumpama kalian membawa mertua Anda atau membawa orang tua Anda, tidak was-was sob, mereka masih bisa merasakan kenyamanan. Oke? Saat ini masih dalam tahap setting.
Ketemu lagi nih dengan Om Rudi dari Carvik BR Supratman. Sehat ya tentunya ya? Alhamdulillah sehat selalu. Nih sore ini kita ada customer Porsche merah. Ya, sedang apa nih kira-kira? Ini sporing, ini posisi untuk menyeting T-rodnya, tuinnya ya. Oke. Karena ini kalau orang bilang, "Wah, ini setting apa? Ini setting tuinnya." Nah, kita bisa lihat dari PC-nya juga, komputernya terlihat bahwa itu lagi setting T-rodnya. Oke, berarti ini untuk setting-setting nggak ada yang ini untuk perawatan aja ya? Iya. Untuk perawatan atau ada yang bermasalah? Sebenarnya sporing itu bukan masalah ada masalah, dan karena itu tujuannya untuk perawatan berkala. Oh gitu. Jadi sporing itu per 10.000 orang akan bilang, wah ini setirnya lurus nih. Tapi kenyataannya, ya kenyataannya setelah kita cek ada perubahan. Karena itu bukan servis di saat rusak, tapi servis berkala. Oh gitu. Terus buat teman-teman sobat Carvik yang di rumah, kapan sih kita harus sporing atau gimana sih? Karakteristik ketika mobil itu harus sporing itu yang gimana? Ya, yang pertama, kapan waktunya servis ya? Kata waktunya untuk sporing. Pertama, sporing itu per 10.000. Karena saya bilang tadi, sporing itu untuk perawatan berkala. Dan juga dilihat dari kondisi jalan. Oh, jalan sekitar yang iya, biasa yang dilewati. kita lewati tiap hari itu kan tentunya akan kita hafal jalan itu, iya, jalan itu kan ya. Akan berpengaruh. Kalau jalan yang jelek itu akan berpengaruh dengan kondisi mobil juga. Oke. Itu kan ada T-rod, ada ball joint. Iya. Itu tingkat keausannya juga semakin tinggi. Kalau jalannya sering jelek, otomatis kan pengecekan terus sporing kan terus dilakukan supaya apa? Kondisi mobil tetap stabil ya tetap prima, intinya seperti itu. Oke. Berarti buat teman-teman sobat Carvik yang setiap hari mobilnya dibawa kerja dengan melewati medan jalan yang berombak ya tentunya ya, itu tentu harus dicek dan selalu dibawa di Carvik untuk tentunya untuk di sporing. Oke? Terus ini teman teknisi tadi lagi apa ya? Nah, ini setting T-rod ya. Setting T-rod. Urutannya sporing ya. Urutannya sporing itu kita sebelum sporing kita akan mengecek kondisi kaki-kakinya. Pertama itu. Ya. Setelah kondisi kakinya udah bagus, kita akan cek kondisi ban. Karena ban akan mempengaruhi maksimal dari sporing itu sendiri. Oke. Setelah itu kita akan cek tekanan. Kalau semua udah aman semua, kita akan cek tekanan ban. Oke. Ya, cek tekanan ban, apakah kanan kiri sama, ya. Kondisi ban, terus kembangan ban itu akan kita lihat semua. Setelah semua normal, semua sama, baru kita melakukan setting. naikkan untuk pasang alat Sensor ini ya, ya. yang ada dot-dotnya kotak ini ya, oke. Nah itu baru kita akan ngambil data namanya run out. Nah itu ya run out untuk ngambil data awal. Karena nanti kita akan laporkan ke customer itu bahwa ada data aktual dan data before sebelumnya. Oke. Jadi customer itu bisa membandingkan setelah di sporing dan sebelum sporing itu bisa. Oh. Ini seperti itu. Awalnya didiagnosa, kemudian nanti hasil akhirnya bagaimana? Iya. Customer akan mendapatkan laporannya tentunya. Betul. Oke. Karena kan Perbedaan biar tahu juga, oh ternyata sporing itu hasilnya seperti ini nih. Nah, berarti pada setiap data itu kan standarnya masing-masing setiap mobil. Ya. Apalagi kayak ibaratnya kayak Porsche atau ya untuk yang lainnya kayak Innova ataupun Camry lah ibaratnya contohnya seperti itu datanya udah beda, jadi nggak asal setting ini masuk segini, enggak, semua ada aturannya. Jadi ada standarnya tersendiri-sendiri ya setiap mobil. Jadi nyetingnya pun nggak asal saya langsung setting ini enggak, berbagai macam karakter mobil harus bagaimana caranya untuk menyeting. Ini seperti itu.
Ini lagi pengecekan apa, Mas? Ini lagi pengecekan kaki-kakinya, apakah ada yang rusak karetnya ya kan. Kalau emang karetnya yang rusak berarti kita akan konfirmasikan ke customernya bahwa harus ada pergantian dulu. Tapi kita kan awalnya juga udah pengecekan, tapi kan kondisi yang realnya terkadang kita cek ulang lagi supaya kenapa settingannya itu bisa maksimal. Ini sebetulnya ada yang semua bagus tapi settingannya udah mentok, ibaratnya seperti kayak settingan ini kan settingan chamber, terus ini ada settingan two in tapi yang posisi, jadi kita harus lihat kondisi sebenarnya itu bagaimana. Walaupun nggak oblak tapi karetnya namanya karet melar ya. Ball ini dari apa bosing itu supaya kita pastikan semua dengan kondisi yang baik. Ya. Ya, selamat siang Om. Dengan siapa? Agus. Dengan Pak Agus. Ya. Ini mobil Porsche tahun berapa kira-kira? Tahun 2013 ya. Ya. Di Spuring di Carvik gara-gara kenapa kira-kira? Ya memang cocok aja di sini. Saya mobil aja. semua servis di sini. Mungkin dulu ada rekomendasi dari teman atau? Iya, ada rekomendasi dari teman juga. Oke. Ini tentunya ini untuk perawatan saja ya, perawatan Ya. agar tetap digunakan agar tetap Prima nyaman. ya, nyaman ya. Ini Porsche biasanya digunakan dalam sehari-hari atau? Oh enggak, saya pakai hanya untuk hari weekend aja. Weekend aja. Iya. Jalan-jalan sama keluarga, Iya. sama anak gitu ya. Iya. Di sekitar area Semarang gitu. Semarang, kadang ya sama teman-teman sampai luar kota. Ya. Oh, ikut Untuk komunitas morning juga. run ya, komunitas. Komunitasnya apa komunitas? Ada dua sih, ada komunitas Porsche Semarang, Indonesia PCI sama Porsche Semarang aja sih. Sama grup teman morning run sih. Oke, Iya. morning run berarti kalau minggu-minggu kita jalan-jalan bareng teman gitu ya. Iya. Udah berapa kali ke Carvik sebelumnya? Saya sudah berapa kali ya? Sudah banyak sih, cuman sebelum mobil ini sudah banyak. Sudah langganan ya? Sudah langganan. Sebelum mobil ini pun tetap Sudah. di Carvik juga? Ya, sebelum di sini saya juga udah langganan juga Oke. yang di Pamlarsih. Oh, biasanya di Iya, di sini? kan di Pamlarsih kan Oh, berarti yang sebelumnya. pelanggan lama banget. Pamlarsih Iya. kan itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Iya, yang lalu. udah lama. Ini udah 2 tahun di Dari sini. 2008, 2009 saya udah ini. Berarti ya lama juga ya 2008. Iya. Udah kenal. Oke. Oh, mungkin saran buat teman-teman mau spuring atau servis lain ke Carvik? Oh ya, memang kalau mau servis pouring bagus sih di Carvik. Rekomendasi sekali kok. Kim Ciri ini gampang. Kalau dia setirnya ini kan mobil lurus. Tapi dia ngebuang gini. Tapi setirnya lurus, berarti itu permasalahannya sporing. Tapi kalau dia lurus tapi setirnya ngikut kayak gerak ada gerak, berarti itu masalahnya ban. Gitu aja. Oh, kalau pas gerak Ini gerak berarti masalah ban. Tapi kalau pas lurus
Kalau lurus tapi dia ngebuang, berarti mas sporingnya Ya kemarin kayak itu sih, lurus kebuang nih kayak sporingnya. ya nanti dicoba dulu. Ya enggak. Ya. Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal info ke sini. Ya. Always ready lah. Ya, Gimana Om setelah nyoba tadi? ya oke sih hasilnya udah. Oke. Nah. Kenapa sih kok milihnya Porsche? Ya memang ini mobil kan apa buat dipakai harian juga masih nyaman. Terus pajaknya juga nggak mahal nih. Mobil idamankah dari dulu atau? Iya. Idamankah? Udah dari dulu sih. Untuk kepemilikan udah berapa lama? Baru sih saya baru 1-2 minggu lah. Oh baru berarti ini tangan kedua mungkin ya? Iya tangan Iya, kedua. tangan kedua. Oh, baru 2 minggu ternyata. Iya. Berarti masih banyak yang mungkin nanti akan dilihat ya di Iya. Januari untuk banyak ya. Pasti. Pastinya. Masih belum coating segala. Untuk mesin gimana? Mesin oke, saya udah cek di Porsche Box waktu itu mau beli di Jakarta. Ini dulu dapatnya di Jakarta juga ya? Di Jakarta, baru saya ganti oli semua udah nih. Langsung dibawa pulang ke Towing, Semarang. ya. Towing. Mungkin kalau dibanding dengan mobil lain ada keunggulan nggak sih untuk Porsche Boxer ini menurut Om? Ya sendiri? kalau menurut saya mobil ini udah pas ya kalau buat saya sendiri ya kadang. Soalnya kan dengan harga yang nggak terlalu mahal, pajak juga nggak mahal, pemakaian juga masih enak buat harian, nggak keras. Dilihat juga sport juga, Iya. dilihat juga di jalan lebih mentereng gitu Iya. ya. Oke, setelah ini ya. Nah, ini Om. Ini sebelumnya Om ya. Ini sesudah finalnya. Ini tadinya jenengan itu nilainya ya minus 10, minus 7. Jadi kalau dilihat bannya itu terlihat keluar Om. Ya. Jadi otomatis di saat dia jalan dia akan limbung karena dia akan mencari arah roda masing-masing. Betul. Jadi akan lari kanan kiri, jadinya kayak stabil. Harusnya mobil-mobil apa jenis sport itu minimal lah dia itu 5 derajat plus. Jadi semua masuk, jadi totalnya minimal itu 10 derajat. Oke. Jadi dia akan ini arah masuk, jadinya lurus. Lurus ya. Iya, dari sisi itu karena di saat tidak ada beban itu dia akan menjadi 5, di saat dia akan beban dia akan membuka sedikit. Oh, iya oke jadi gitu ya. Betul. Makanya kita kasih ini 10 Om. Oh. 05 kan ini. Ya, Mas Iman sekarang dikasih total 9. Oh. Seperti itu Om. Oke. Jadi ini aman. Makanya jenengan setirnya pasti akan terasa ringan. Iya, kelihatan agak beda tadi. Iya, seperti itu. Nah, kalau terlalu keluar, efeknya itu satu, bannya pasti akan kemakan. Oh. Kemakannya gini nyeser. Satu sisi ya biasanya makannya. Bukan, udah gini. Bannya itu makanya gini, nyeser ini. Tapi kalau satu sisi itu masalah chambernya. Pemilihan roda. Oke, ini datanya untuk disimpan Om. Kalau ada kendala apa-apa tinggal info ke kita. Siap. Jadi ini untuk kalau ada yang kurang tahu bisa ditanyain ini apa atau nilainya ini apa. Nah ini sebelumnya, ini sesudah. Finalnya ya. Oke, siap. Ya, oke. Makasih. Oke, sami-sami. Ya, Kita akan mikir. Tapi kalau banyak yang bermasalah, udah kelar juga. Nah, pasti lebih bahaya malah. Nah, karena tingkat accident itu terjadi bukan karena masalah mesin, tapi masalah ban kaki-kaki. Kadang orang menyepelein seperti itu, wah, bani sak-saik, biarin aja, gak apa-apa. Lalu paling penting. Padahal paling penting kalau kehabisan bensin tinggal minggir. Kalau banyak yang bermasalah mau minggir dia minggir. Nah, apalagi kecepatan tinggi. Iya betul. Itu. Thank you ya. Siap Mas.
Oke Bang Rudi, bagaimana hasil result tadi setelah Porsche Boxer di spuring? Monggo jelaskan. Hasilnya kalau dilihat, kita bicara masalah data aja ya. Ya, langsung saja. Itu kalau Porsche itu kan settingannya cuman adanya toe-in ini, ya kan? Toe-in ini. Ini awalnya kan minus 10 sama minus 7. Oh, berarti dia nggak lurus ya? Nah, bukan masalah lurus dulu, kita bicara posisi roda. Posisi roda. Posisi roda itu kalau dilihat itu akan terlihat dari depan itu keluar. Nah, itu pasti minus. Ya. Tapi yang 10 sama 7 itu berarti ada kemiringan setirnya. Nah, itu ada kemiringan setirnya. Nah, setelah kita setting itu menjadi 0102. Pada dasarnya itu kalau total tuh itu bisa menjadi 03. Nah, itu kan udah plus tapi kalau kita lihat data yang awal tadi yang di print ya, berarti ini finalnya apanya saya juga tadinya kan 05 sama 05 itu yang saya lihat datanya ya. Tapi ini mungkin settingan yang pertama. Karena kita kalau nggak beres, kurang maksimal, kita akan naikkan, kita akan setting ulang. Seperti itu. Tapi pada intinya mobil itu kalau settingannya minus untuk tuinnya, itu mobilnya pasti akan melayang. Berarti kayak karena dia gini, ini gambarannya gini, ini roda. Ini akan lari keluar, ini akan lari keluar. Otomatis kan di saat ada gelombang, pasti kan ada mobil bodi naik. Dia akan yang paling nempel di tanah itu yang mana dulu, dia akan lari kemana gitu. Oh, berarti kita tidak bisa memprediksi itu mau lari ke kanan atau lari nggak bisa, kiri. Tapi kalau untuk mobil yang tuinya plus, dia akan lari ke masuk semua, otomatis dorong mendorong untuk maju lurus. Itu satu itu, jadi lebih stabil. Oke. Kemudian untuk chambernya? Kalau chambernya ini kan masuk spesifikasi. Kenapa? Ini kan minus 45 sampai 0 derajat 15 T, ya kan? Ini masih masuk karena masih di antara minus 0 derajat 45 T ya. Iya. Jadi masih aman ya? Masih aman semua untuk kaki-kakinya. Mobil baru, Mas. Mobil baru. Okay. Jadi ya mobil jarang dipakai juga. Betul. Tapi kalau untuk settingan tuinya biasanya yang sering berubah itu sih. Ada lagi bawahnya? Kalau bawahnya itu masalah rearnya ya. Itu masuk semua. Itu datanya. Itu masuk semua. Maksudnya aman semua ya? Ya, masih masuk spesifikasi. Oke, itu aja. Oke Bang Rudi, terima kasih. Besok ketemu lagi, kita bakal main-main lagi. Tetap sehat terus, jaga kesehatan. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan kapok untuk main selalu ke bengkel kami biar Soekarno. Terima kasih. Oke sob, segini dulu aja ya. Besok kita bakal bikin video-video menarik lagi. Atau kalian bisa komen di kolom komen. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa share, like juga. Oke, see you.